Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, kalian sudah lihat thumbnail ya, mobil apa yang akan saya review hari ini. Ya, ini adalah Daihatsu Xenia, yang bisa dibilang ini adalah Xenia tipe yang paling tertinggi ya. Sebenarnya sih ini adalah tipe R, tapi yang menurut saya sih tipe R yang ditambah body kit saja sih kalau menurut saya, kalau untuk mobil yang Xenia ini. Karena kalau Xenia itu, kalau yang facelift itu dia dari tipe M sampai tipe R sekalipun, yang tipe tertinggi bukan yang sporty seperti ini ya, itu dia itu hanya pakai pelek kaleng. Dia tidak ada pakai pelek racing. Yang pelek racing cukup hanya di mobil ini aja. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke mobilnya aja yuk. Nah, ini dia mobilnya ya, Xenia tipe R. Yang ini adalah R yang sporty ya. Memang kalau dari depan memang terlihat beda ya. Kalau orang benar-benar orang awam, ini memang cukup beda ya dari tampilan depannya. Karena di tampilan depannya memang dia dilapisi chrome gitu yang cukup tebal kalau menurut saya. Dan bagusnya mobil ini depannya ini memang jadi terlihat lebih sporty, apalagi dengan tambahan lampu di RL-nya tuh yang menurut saya cukup mewah. Dan di bawahnya juga ada fog lamp-nya. Dan untuk lampunya sih memang agak sedikit beda ya daripada tipe yang R di bawahnya ya, R standar. Itu beda, agak beda. Untuk bentuknya ya, kalau saya ngeliat itu karena bentuknya jadi agak sedikit beda. Walaupun sebenarnya sama-sama lampunya masih halogen, belum yang LED atau HID ya. Tapi ditambahin dengan DRL-nya itu mantep banget sih menurut saya ya. Dan untuk di bawahnya lagi, kalau tipe yang R Sporty ini memang dia ditambahin body kit. Jadi kesan sportinya itu kalau menurut saya itu emang sangat dapat ya untuk si mobil Daihatsu Xenia ini. Jadi cukup kelihatan mewah ya, kalau orang-orang awam itu pasti ngeliat mobil ini cukup mewah. Dan bagus ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkirnya 2 titik loh di depan. Jadi kalau ada apa-apa itu sensor parkirnya tuh langsung bunyi ya. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi ya pokoknya cukup mewah lah ya untuk Xenia yang istilahnya mobil buat orang-orang menengah gitu. Ini cukup keren ya, dari tampilan depannya tuh emang bagus sih Xenia yang tipe R Sporty ini. Kita beralih ke bagian sampingnya si Daihatsu Xenia R yang Sporty ini. Ya, sebenarnya memang kalau dari tampilan sampingnya sih kalau menurut saya mobil ini memang tidak terlalu banyak perbedaan yang berarti ya. Tapi emang cukup banyak sih memang perbedaannya. Mulai dari lampu sennya adalah LED ya. Dan warna body, dia ada tambahan kayak body kit gitu, bagus banget. Dan di sebelah kanan sini juga ada terdapat kayak grill gitu ya, listnya gitu, jadi kelihatan keren banget. Dan untuk di handle-nya, mobil ini sudah menggunakan yang chrome ya. Handle-nya sudah chrome, walaupun memang sayangnya dia masih belum keyless. Dia kuncinya masih yang seperti ini ya, kunci kontak biasa. Dan untuk di sini ada lapisan chrome-nya loh di kaca ya, yang melingkar. Jadi benar-benar ya pokoknya gitulah. Dan di bawahnya di area pintu belakang, mobil ini ada tulisan R Sporty-nya. Jadi biar berkesan mobil ini itu sporty gitu ya. Jadi lebih keren gitu, lebih pokoknya racing lah gitu lah ya, sporty gitu. Jadi ya pokoknya begitulah. Dan memang saya suka ya, mobil ini adalah tangki kanan. Saya suka tangki kanan. Ya, itu yang bikin saya suka. Tapi yang lain nggak tahu deh. Dan di bawahnya lagi memang ditambahin body kit ya untuk yang Xenia yang tipe R Sporty ini ya. Jadi bisa dibilang memang nih Daihatsu Xenia yang paling tinggi dan paling mahal waktu keluar facelift-nya ini ya. Karena kan Xenia itu kan waktu awal yang keluar terbaru generasi kedua tuh kan dia yang tipe tertingginya itu tuh R ya, dan itu pakai pelek racing. Jadi ini tipe tertingginya dari si Xenia ya, yang bisa dibilang adalah grade new Xenia ya kalau untuk yang ini nih, yang R Sporty ini. Tapi emang cukup sporty ya, cukup gagah gitu kalau menurut saya ya. Kita berada di bagian belakangnya si Daihatsu Xenia yang tipe R ya, atau yang bisa dibilang grade new Xenia. Ya, kalau bagian belakangnya sih memang tidak terlalu berbeda. Kalau ini tidak ditambahin body kit dan tidak ada spoiler di sini, itu memang nggak berbeda dengan tipe R yang standar. Tapi memang di bawahnya memang dikasih body kit ya. Jadi seolah-olah biar mobil ini tuh kelihatan lebih sporty dan lebih gagah.
Jadi bisa bisa dibilang nih mobil cukup mewah ya. Kalau orang-orang yang awam gitu pasti bisa dibilang nih mobil cukup mewah ya dari tampangnya itu ya. Tapi kalau menurut saya sih ya biasa aja, sama aja sebenarnya kayak tipe R yang standar gitu ya. Sebenarnya kalau kalian punya uang model lebih, R standar bisa jadi seperti ini ya bentuknya. Dan ini logonya juga masih ada logo R di sini ya, karena ini tetap tipe R, tipe yang paling tertinggi ya dari si Daihatsu. Dan dia bagusnya mobilnya sudah dual VVTi ya untuk mesinnya. Dan kacanya memang sayangnya dia belum ada defogger ya. Untuk Xenia dari yang tipe terbawah sampai yang ini belum ada defogger semua. Memang kalau yang ini sudah dilengkapi dengan rear spoiler dan ada high mount stop lampnya juga ya, keren ya. Jadi kelihatan lebih mewah dan gagah. Dan ada rear wiper juga di sini. Dan bagusnya untuk yang tipe ini dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Jadi bisa dibilang nih mobil benar-benar cukup mewah dan cukup oke pada di tahun 2016 awal-awal barunya. Oke, kita bisa langsung buka bagasinya yuk. Ya, ini dia bagasi dari si Daihatsu Xenia yang R Sporty ya. Nah, kalau memang bagasinya kalau bangkunya terbuka seperti ini, memang sangat disayangkan. Bagasinya memang tidak terlalu luas ya. Hanya bisa menampung barang-barang kecil sih menurut saya kalau bagasi mobil ini bangkunya tidak terlipat ya. Tapi bagus ya untuk yang Xenia ini, dia pelipatannya bagus ya, bisa 50-50. Jadi nih kita kasih contoh yang sebelah kiri ini, kita lipat. Ini cukup lega juga kalau bangku baris yang 3 ini dilipat. Dan kalau mau lebih luas lagi, ini bangku ini kita tarik lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kalian mau lipat dua-duanya juga bisa. Kalau ini nggak ada yang duduk ya, ini bisa, jadi bagasinya cukup luas. Tapi memang sih baris ketiga harus dikorbankan gitu. Tapi cukup overall ya. Kalau buat MPV gini, lu kan orang-orang mikir kan beli mobil ini kan memang buat bawa penumpang sampai 7 orang ya. Dan ya ruang space bagasi ya dimaksimalkan aja gitu. Tapi kan kadang-kadang kita cuma pergi bertiga, berlima, itu ya bagasi bisa digunakan ya. Tapi cukup oke sih, dan mantap lah pokoknya. Kita beralih ke bagian peleknya. Ya, peleknya memang untuk yang tipe ini sudah menggunakan pelek racing seperti ini yang bisa dibilang cukup mewah ya, dengan dual tone-nya itu antara hitam glossy itu atau piano black dengan aksen chrome gitu ya. Tapi memang ukuran ini sangat kecil ya. Dia masih menggunakan sama dengan yang tipe standar ya, yaitu ring 14 4 baut. Dengan profil bannya adalah 185/70. Untuk rem depan bagusnya mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Tapi memang di belakangnya mobil ini juga masih menggunakan rem tromol. Dan yang memang sangat disayangkan, ini belum ber-ABS ya. Jadi ya sangat disayangkan aja sih. Tapi ya oke, yang penting bisa ngerem sih. Oke, kita beralih ke ruangan mesinnya si Daihatsu Xenia yang R Sporty. Ya, memang mesinnya sama aja sih, dia sama kayak tipe-tipe di bawahnya ya, kecuali yang M yang masih 1000 cc. Dia bermesin 1300 cc ya, 4 silinder DOHC ya, dan dia bagusnya sudah dual VVTi. Jadi, dan penggerak belakang loh. Jadi bisa dibilang mobil ini cukup bertenaga ya, dengan kisaran torsi dan tenaganya itu cukup oke dan rapi lah untuk ruangan mesinnya, walaupun memang belum sewarna body. Tapi yang sangat disayangkan saya dari mobil ini adalah, nih kalian tahu kan tadi yang ada saya sorot itu adalah tempat yang ABS itu kan. Nah, mobil ini sayangnya sampai di tipe yang tertinggi sekalipun seperti ini, dia masih belum ber-ABS. Jadi untuk daya pengeremannya menurut saya jadi memang agak sedikit kurang karena dia belum ber-ABS. Padahal ini adalah tipe yang tertinggi loh istilahnya. Ya, tahu kenapa ya merek ini tuh pakai di ABS itu hanya baru ada tuh di mobil tuh adalah di adiknya sini, si Sigra. Dia itu juga di Matic juga. Makanya merek ini yang saya disayangkan kenapa mobilnya ini remnya itu tidak ber-ABS, karena pesaing-pesaingnya pun dan saudaranya pun si Avanza Veloz itu dia sudah ber-ABS loh. Dari awal mobil dia diluncurkan ya di tahun 2012 itu dia sudah ber-ABS loh kalau untuk yang Veloznya. Tapi kenapa kalau ini enggak ya? Itu yang sangat disayangkan sih kalau menurut saya ya. Padahal kalau dikasih ABS itu memang lebih aman ya kita cara pengeremannya, jadi ban tidak terkunci gitu ya. Ini hanya pendapat saya pribadi ya. Jadi kalian yang punya ya jangan marah ya.
Ini pendapat saya pribadi, oke? Nanti kita coba dengarkan ya untuk suara mesinnya. Apakah ini kan sudah ada peredamnya loh di mobil ini. Apakah nanti suaranya masuk apa enggak ya? Nanti kita langsung cek aja ya. Kita langsung dengar suara mesinnya. Oke, sekarang kita berada di dalam Daihatsu Xenia yang R Sporty ya, atau yang bisa dibilang Great New Xenia. Oke, kita coba nyalain yuk. Apakah suara mesinnya masuk? Tadi kan saya waktu bilang mobil ini pakai peredam ya. Ya cukup oke ya dengan peredam mesinnya itu, jadi bisa dibilang ya kedap juga sih suara mesinnya ya si Daihatsu Xenia ini. Ya untuk tampilan dashboardnya memang sama saja sebenarnya sama si Xenia yang di bawahnya ya, tipe-tipe yang di bawahnya. Bedanya di layar tengahnya ini dia sudah menggunakan head unit yang menurut saya ini sangat keren ya, yang udah bisa juga udah Apple CarPlay ya. Jadi wah ini juga cukup mantep ya. Selain pakai Bluetooth, aux in tuh semuanya dia lengkap dan sudah ada buat navigasi. Jadi kita bisa lewat Gmap itu dari layar ini. Tapi memang yang sangat disayangkan di area setirnya ini loh, dia bener-bener polos banget. Dia tidak ada tombol-tombol sama sekali yang buat terhubung ke audio. Jadi kalau menurut saya kalau memang apa ya, kalau memang kita mau mindahin channel radio misalnya ganti atau nggak lagu gitu, itu kayaknya memang agak meribetkan ke layar sini. Apalagi kan dia bener-bener full apa ya, kayak layar sentuh gitu ya. Jadi bisa dibilang ya agak sedikit merepotkan sih kalau menurut saya pribadi. Ya oke itu udah, tapi biar kesan, tapi orang kan tetap ya bisa bilang ini adalah kesan mewahnya ya di situ ya. Dan untuk speedometernya memang dia masih menggunakan full jarum. Dia layarnya itu yang MID-nya itu layar kecilnya di sebelah situ doang ya, di sebelah kanan itu. Dan dia hanya buat trip dan auto trip aja sih, jadi sama meteran bensin di situ ya. Dan untuk saklar lampunya dia berwarna masih warna putih gitu ya, putih-putih gimana gitu, putih-putih yang cukup oke sih. Kalau untuk yang facelift ini lebih bagus daripada yang sebelum facelift. Jadi bisa dibilang ini cukup mewah. Wipernya memang masih belum intermittent, saklar tapi sudah diganti dengan fog lamp. Karena lampu DRL dia beda lagi loh, tombolnya ada di sebelah kanan, di atasnya sensor parkir 4 titik. Dan memang spionnya ini belum electric retract, jadi bisa dibilang hanya electric mirror saja. Jadi kita harus ya lipat sendiri sih spionnya dari pakai tangan kita. Dan bagusnya untuk di handle pintu sebelah kanan, power window auto memang hanya pada sisi driver, sisanya masih biasa. Tapi bagusnya mobil ini tuh udah bisa selain auto down, dia udah auto up. Itu kemewahan dari si Xenia ini daripada dulu lawannya si Suzuki R3 itu yang belum bisa auto up. Kalau yang facelift udah bisa auto up. Nah, akhirnya dia mau perbaiki ya si Suzuki ya. Kok jadi bahas yang lain. Tapi memang di area pintu juga handle dia masih sewarna body, tapi dia ada bahan bludru warna coklat bagus gitu ya, keren. Walaupun sisanya masih bahan-bahan plastik. Dan ada cup holder juga di pintunya dan ada speakernya juga. Tapi memang ini joknya memang ini bukan jok kulit ya, dia masih jok fabric sebenarnya dan berwarna dengan interiornya ini ya, yang warna coklat ini. Dia aslinya masih fabric nih bangkunya. Ini karena udah dilapisi sarung jok aja, jadi biar kelihatan lebih rapi dan lebih oke ya. Apalagi dengan sarung jok warna hitam gini, jadi lebih bagus ya. Jadi kesan mewahnya dapat. Dan memang untuk tipe yang tertinggi juga AC-nya juga masih yang putar-putaran biasa ya, yang belum bisa diatur ya kemana arah semburannya. Jadi cuma hanya kecepatan angin dan suhunya aja itu. Jadi bisa dibilang ya masih standar lah ya. Dan di bawahnya ini ada lampu hazard yang tombolnya cukup gede. Dan di sini ada power outlet 12 volt dan ada juga buat USB-nya atau buat charging juga sih, kalau kalian bisa mau nyetel lagu pakai flash disk atau pakai buat ngecas aja gitu dengan bawa kabel. Ini cukup oke juga. Dan memang untuk transmisinya memang dia masih menggunakan yang 4 speed percepatan ya, masih yang konvensional, belum yang CVT ataupun yang belum Tiptronic, belum. Masih yang konvensional. Dan untuk handbrake-nya dia masih menggunakan model yang tarik. Dan untuk di sini ya, dia ini nggak armrest ya, dan ini nggak bisa dimajuin. Dan ini tempat penyimpanan lagi di dalam sini. Dan untuk seatbelt ya, dia memang seatbeltnya masih fix ya, dia belum bisa naik turun. Untuk headrestnya bagus ya, sudah adjustable.
Hand grip di sebelah kanan nggak ada, dia ada di sebelah kiri. Tapi memang masih fix ya untuk hand gripnya. Dan untuk di sini dia ada sun visor tapi ada kaca juga, tapi nggak ada lampunya. Lampu bacanya di sini. Spion tengah sayangnya juga belum dynamic view. Untuk sebelah kanan dia sun visornya polos, nggak ada apa-apa. Jadi bisa dibilang rata gitu ya. Dan kenapa? Ini kan mobil harusnya tipe tertinggi ya. Ini belum ada head adjusternya ya di bangku supir ini. Jadi cuma hanya sliding dan recline saja. Ini yang sangat disayangkan. Harusnya mobil ini bisa lah diatur ya untuk ketinggian naik turun bangkunya gitu ya. Tapi untungnya sih setirnya ini udah bisa diatur ya kalau yang tipe ini. Walaupun masih tilt saja. Apalagi yang saya dibahas ya. Apa ya? Dan mobil ini bagusnya juga sudah ada airbag-nya loh, 2 buah di sini dan di setir. Tapi memang sayang setirnya ini memang nggak ada tombol-tombolan. Ini kalau ada tombol-tombolan ini enak banget ini. Oke, kayaknya udah lengkap semua. Kita langsung pindah ke bagian belakang aja yuk. Dia di sini ada tempat penyimpanan loh. Oke, sekarang kita berada di baris keduanya Daihatsu Xenia R Sporty ya, atau yang bisa disebut dengan Great New Xenia. Ya, ini dengan posisi setir saya yang emang sedang maju-maju, ini sangat lega sekali ya di baris kedua ini. Dan untuk di akomodasinya dia ada side pocket ya di bangku setir dan bangku penumpang ada lengkap. Dan di sini juga ada cup holdernya juga, 2 buah. Dan dia memang ada sedikit ada tonjolan ya karena dia tetap penggerak belakang. Bagusnya mobil ini dia sudah double blower ya. Jadi ini double blower ini bisa nyampe dinginnya sampai ke baris ketiga ya. Jadi baris ketiga cukup gak kepanasan juga ya kalau untuk tipe yang ini ya, udah double blower. Memang untuk akomodasinya selain side pocket di pintu juga ada cup holder 2 buah ya. Dan ini speaker. Nah, speaker dia ini asli apa cuma pajangan doang ya? Karena ada yang bilang Xenia tuh ada yang bisa dibilang 2 speaker apa 4 speaker gitu ya. Tapi ini kalau menurut saya sih ini udah 4 speaker sih. Jadi ini bukan hiasan doang ya. Dan untuk di sini dia hand grip ada model fix. Seat belt 3 titik ya bagusnya ya. Karena ini kan tengah-tengah sini emang buat duduk baris 3 orang ya. Tapi yang tengah memang kasihan tidak dapat headrest. Jadi headrestnya hanya di kanan kiri. Untuk seat belt dia masih model fix. Dia ada lampu baca di sini. Dan nanti kita lihat. Kalau mau masuk ke baris ketiga itu memang sangat enak ya. Dan sangat gampang loh kalau mobil ini. Apa sih keunikannya nih selain ini? Ayo abis ini kita langsung pindah ke baris ketiga yuk. Nah, kalau kita mau masuk baris ketiga, mobil ini sangat mudah sekali loh. Dan mobil ini kalau yang facelift ini bagusnya dia sudah menggunakan sistem adalah one touch tumble. Jadi kita tinggal menyentuh satu bagian ini. Nah, ini dia langsung otomatis seperti ini ya. Dan kita langsung masuk aja dalam sini. Dan coba kita langsung bongkar lagi. Dan ini jujur ya, memang untuk duduk di baris ketiga ini memang agak sedikit kurang nyaman. Apalagi dengan tinggi 180 lebih ini. Cuma nyisa berapa ini doang, meter doang, sentimeter doang gitu. Jadi nggak begitu nyaman. Dan tidak ada hand gripnya di sini ya sayangnya. Kenapa di baris ketiga itu tidak dikasih hand grip? Akomodasinya emang cuma hanya cup holder dan tempat penyimpanan doang di baris ketiga ini. Dan tetap mendapatkan seat belt yang masih fix. Dan untuk di belakangnya bagusnya, ini mobil ini emang duduk ini emang nggak begitu enak banget ya di baris ketiga nih, di kasta rendah ini ya. Jadi ya ini mah cocoknya buat anak kecil ya kalau di baris ketiga ini. Tapi emang headrest ya bagusnya bisa 2 titik, bisa diatur ya ketinggiannya, jadi enak. Jadi nggak dangak gini gitu ya. Jadi bisa kita atur headrestnya ya. Tapi ini lagi susah, ribet banget. Nah, memang sih kelebihan dan kelemahannya gitu ya kalau mobil 3 penumpang ini. Memang yang baris ketiga tuh memang paling yang bisa dibilang ini adalah ya kasta terendah lah istilahnya ya dalam sebuah permobilan. Jadi yang buat duduk di bagian istilahnya numpang lah ya, namanya lah. Makanya kan kalau namanya numpang tuh pasti nggak enak, kecuali punya baru duduknya di depan enak. Sekian dulu ya impresi saya mengenai Daihatsu Xenia yang tipe R Sporty ya, atau biasa dibilang Great New Xenia yang facelift kedua ya untuk si Daihatsu Xenia ini. Mohon maaf kalau masih ada salah kata saya dalam review mobil ini dan mobil-mobil saya yang lainnya. Karena saya sebagai manusia itu masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon dimaafkan.
Dan bagi kalian, ini mobil ini lagi dijual ya. Kalau ingin menanyakan harga dan spesifikasi yang lebih lanjut, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Buka deskripsi. Kalian tuh memang boleh berkomentar, nanya harga boleh, nanti saya jawab juga. Tapi tolong baca deskripsi juga, karena pasti saya akan taruh di deskripsi juga ya. Untuk masalah kontaknya, menghubungi kemana, dan harganya itu saya taruh di deskripsi ya. Oke, sekian dulu videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ya. Ini habis saya syuting ini, saya pakai masker. Terima kasih telah menonton.